Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, tidak. Ada seseorang yang saat ini tuh takut banget menghubungi kamu, ya, dia takut menghubungi kamu, tapi di satu sisi juga dia ini sebenarnya berat untuk melepasmu begitu saja, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ikhlas nih orang melepaskan kamu, tapi mau bertindak atau mau menghubungimu, dia takut. Oke, berarti nih orang kemungkinan punya salah sama kamu. Kita lihat ya, apa yang terjadi di antara kamu dengan seseorang ini. Ship, hubungan yang sudah diakhiri ya. Jadi kalau aku lihat sih, memang hubungan ini tuh sudah berakhir. Hubungan ini tuh sudah diputuskan ya, entah oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Bahkan aku melihat di sini mungkin salah satu pihak itu memang sudah ada yang move on, atau memang kedua belah pihak sudah move on. Tapi kayaknya sih kalau dia belum ya. Jadi ini kemungkinan salah satu pihak saja yang sudah move on, sudah melanjutkan hidup, menerima apa yang telah terjadi, melanjutkan hidup, memfokuskan masa depan ya bagi yang sudah move on. Dan aku lihat yang sudah move on ini nampaknya memang dialah yang memutuskan hubungan ya. Kalau misalkan di sini kamu yang sudah move on, berarti kamulah yang memutuskan hubungan ini ya. Kenapa kamu memutuskan hubungan dengan dia? Karena dia sempat menghadirkan banyak option, banyak pilihan. Pilihan nggak cuma sekedar dari pasangan ya, pasangan lain nggak juga, bisa jadi mungkin dia menghadirkan pilihan lain ya, antara kamu dengan keluarganya, antara kamu dengan pekerjaannya. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin selama ini kamu tuh dikesampingkan, kamu tuh diduakan, ditigakan ya. Pokoknya di nomor sekian kan, karena dia lebih fokus di hal lain selain kamu gitu. Dan aku lihat juga mungkin orang ini juga pernah melakukan one night stand, entah itu dengan kamu, entah itu dengan yang lainnya, misalkan pasangan dia yang lain, seperti itu ya. Dan memang orang ini tuh memang belum siap untuk menjalani hubungan yang konvensional seperti pernikahan, itu belum siap. Jadi makanya di sini dia banyak sekali pilihannya, banyak sekali pasangannya, banyak sekali selingkuhannya ya, karena dia belum siap untuk menjalin suatu hubungan yang terikat seperti pernikahan kayak gitu, belum ya. Makanya masih suka kilar-kilir tuh, nyicip ke A, nyicip ke B, nyicip ke C, nah kayak gitu ya, aku lihat di sini. Terus juga kemungkinan hubungan ini berpisah itu secara mendadak ya, bisa jadi kamu tiba-tiba meminta kepadanya untuk mengakhiri hubungan gitu ya, minta putus, minta berakhir, minta bercerai, seperti itu ya. Intinya di sini aku lihat memang kamu memilih untuk melanjutkan hidupmu, karena selama kamu bersama dia hidupmu stuck, hidupmu nggak ada kemajuan, hidupmu nggak ada perkembangan, justru malah menyakitkan, seperti itu. Dan aku lihat ya, perubahan yang terjadi dengan dirimu, dengan sikapmu, dengan kelakuanmu sekarang itu membuat dia kaget ya, karena dia ngerasa kok perubahan kamu secepat ini, kok perubahan kamu semendadak ini, bahkan dia tuh kayak nggak mengira-ngira kamu bakalan segera berubah sikapnya seperti ini. Yang tadinya tuh bucin banget, dia sangka kamu nggak bakalan lepas gitu ya, nggak bakalan gampang melepaskan dia atau meminta berpisah dengan dia. Ini kok tiba-tiba kamu bilang, kamu minta berpisah dengan dia, jangan hubungin kamu lagi, nah kayak gitu ya. Jadi ada perubahan secara mendadak yang membuat dia terkejut dan tidak terduga-duga gitu ya.
Kenapa? Karena di sini aku lihat memang kamu itu sudah mendapatkan pencerahan, sudah mendapatkan kejelasannya. Kenapa sih kok aku bisa kayak bertahan dengan orang yang seperti ini, padahal dia selingkuh, berbohong, menipu, pernah one night stand, ya kan, banyak sekali selingkuhannya, banyak sekali pilihannya, seperti itu. Sehingga ketika kamu sudah mendapatkan kejelasannya, dia ini orangnya seperti apa, kamu melakukan transformasi seperti itu. Walaupun ya berat ya, tapi karena udah marah, gedek, kesel gitu ya, terluka, patah hati karena kelakuan dia selama ini dan kebongkar semua tuh kelakuannya, ya udah, mau nggak mau kamu memaksa dirimu untuk bertransformasi, berubah. Dan bahkan aku lihat saat ini kamu mulai menyembuhkan patah hatimu, melepaskan hubungan yang toksik ya, melepaskan kecanduanmu terhadap dia, terhadap hubungan kalian yang mungkin selama ini hubungan ini tuh penuh dengan pelecehan. Mungkin dia melecehkan kamu, entah itu secara fisik atau verbal ya, atau melecehkan ya, merendahkan bisa jadi juga. Intinya hubungan yang sebenarnya kamu korbannya sih ya, kamu korbannya yang benar-benar menjatuhkan harga dirimu, menyakiti perasaanmu ya, mengkhianati kamu seperti itu. Benar-benar aku lihat di sini kamu patah hati. Makanya saat ini aku lihat kemungkinan sudah ada yang move on ya, sudah mulai menyembuhkan patah hati. Terus itu juga kalau aku lihat memang kamu ini berdiri dengan seseorang yang takut ditinggalkan. Jadi orang yang takut sendirian. Makanya itu kalau misalkan dia lihat kamu misalkan memilih untuk silent treatment dengan dia, dia bakalan cari yang lain. Gak lama dari kamu silent treatment, pasti dia sudah ada yang lain gitu. Karena dia ini orang yang takut ditinggalkan. Jadi sebelum kamu meninggalkan, dia itu sudah punya cadangan. Nah, kayak gitu ya. Atau kalaupun kamu sudah meninggalkan, nggak selang berapa lama dia sudah ada yang lain, kayak gitu ya. Orang yang suka mengejar ya, mengejar cem-ceman cem-ceman apa sih, mengejar mengejar banyak hal ya, bahkan mungkin juga pencapaian karir itu juga ya, nggak pernah merasa puas, nggak pernah bisa mensyukuri apa yang dia punya gitu loh ya. Terus juga aku lihat tingkat kodependensi orang ini tuh kuat banget ya, jadi suka mengejar tapi mungkin orang yang dikejar juga ilfil gitu ya, atau memang saat ini dia ingin mengejar kamu lagi tapi kamunya udah ilfil, kamunya udah cuek, kamunya udah basa bodoh kayak gitu ya. Bahkan dia lihat saat ini justru malah kamu lebih meluangkan waktu bersama teman-temanmu, have fun, bersenang-senang, hidup bahagia, menikmati hidup melajangmu, menikmati hidup sendirianmu ini saat ini. Ya, dia ngerasa kamu seperti itu sekarang, malah nggak peduli lagi gitu sama dia, udah nggak bucin lagi gitu sama dia. Oke, kalau aku lihat dia ini orang yang selalu merasa tidak cukup ya. Jadi itu tadi udah punya pasangan satu, pengennya dua, udah punya dua, pengennya tiga, kayak gitu. Bahkan dalam karir pun gitu, udah punya pekerjaan satu, pengen mengerjakan yang lain, seperti itu ya. Atau misalkan apa yang sudah dia miliki, pengen yang lain, nah kayak gitulah ya. Terus itu kalau aku lihat saat ini memang dia ada rasa tidak percaya diri. Tidak percaya dirinya itu dalam hal apa? Tidak percaya dirinya dalam hal memperjuangkan kamu. Ya, jadi gini, sebenarnya dia itu memang tertarik sama kamu. Ya, dia itu menganggap kamu itu bagus gitu ya, orang yang bervalue, patut untuk dimiliki, patut untuk diperjuangkan. Tapi karena orang yang sering ngerasa insecure atau kurang percaya diri, sehingga dia menyabotase dirinya sendiri. Dia tahu kamu itu orang yang bervalue, kamu orang yang menguntungkan gitu ya, kamu orang yang memberikan kenyamanan ke dia ya, orang yang yang membuat dia tertarik gitu loh ya. Tapi ya itu,
aku lihat di sini dia orang yang selalu menyabotase diri, sehingga walaupun dia tahu ya dia nggak akan perjuangin gitu, justru malah ciut mentalnya. Karena kalau aku lihat juga dia ini orang yang egois, orang yang ego. Jadi suka-suka dia, semena-mena dia. Kalau misalkan dia lihat kamu tidak bisa diperjuangkan atau misalkan beresiko, entah karena apa resikonya, udah dia akan ninggalin kamu begitu saja. Terus juga orang yang gampang frustasi kalau aku lihat di sini ya, dalam hal apapun ya. Kalau misalkan ekspektasi dia tidak sesuai, itu gampang frustasi, dia banyak kegagalan dalam hidup, dia gampang frustasi gitu. Terus juga aku lihat nih orang ini tuh banyak sekali ketakutannya, takut akan memperjuangkan, takut akan masa depan, takut ditolak, takut tidak sukses. Nah, seperti itu. Ya, banyak ketakutannya aku lihat orang ini. Oke. Hierophant reverse. Orang yang aku lihat memang jiwanya jiwa bebas ya, jadi masih suka kilar-kilir lah, pokoknya belum sulit bagi kamu kalau misalkan mengharapkan dia untuk berkomitmen ya, atau hanya menetapkan pada satu hati gitu ya, karena jiwanya jiwa bebas, jiwa petualang. Terus juga orangnya sangat percaya diri banget terhadap diri sendiri gitu ya, bisa dibilang kayak narsis seperti itu ya. Terus itu orang yang suka menentang tradisi ya, apa misalkan tradisi di keluarganya suka ditentang gitu, aku lihat di sini. Ya, aku lihat kalau dia ini ya, masalah hubungan tuh memang belum siap untuk berkonvensional gitu loh. Ya, dia belum siap untuk adanya pernikahan, adanya komitmen, enggak. Dia justru malah menjalin hubungan itu pengennya sama siapa aja hayu gitu. Kalau misalkan bisa dilakukan dalam satu waktu dengan banyaknya pasangan ya hayu gitu ya. Orangnya pemberontak, terus juga orang yang mungkin dia ini punya tekanan dari teman-teman sebayanya. Mungkin dia ngerasa insecure ya, karena mungkin teman-temannya lebih wah dari dia, lebih sukses dari dia, atau ya dia punya trauma gitulah dengan teman-teman sebayanya, kayak gitu. Kemudian juga aku melihat di sini dia ngerasa bahwa hubungan kamu dengan dia selama ini tuh kayak nggak ada pesonanya. Hubungan kalian mungkin membosankan, tidak menarik bagi dia ya, dan tidak cukup baik untuk dijalani seperti itu. Karena seiring berjalannya waktu pun, saat ini dia merasakan sekali bahwa perhatian yang mungkin dulu pernah kamu berikan ke dia, sifat gembiramu ya, kegembiraanmu yang selama ini selalu ditunjukkan ke dia itu kayak sudah sirna sekarang. Terus itu pengertiannya kamu tuh sudah nggak ada lagi untuk dia. Terus itu juga akhirnya di sini menyeret kamu untuk meninggalkan dia, atau membuat kamu memilih untuk pergi dari dia, tidak berurusan lagi dengan dia. Terus juga aku melihat di sini mungkin selama ini kamulah yang terus-menerus berjuang untuk dia, terus-menerus mencari pembahasan ya, apa sih kayak topik gitu ya untuk bisa ngobrol panjang sama dia. Kamu terus yang selalu effort lah intinya di sini. Terus juga upaya yang selalu kamu lakukan itu terus-terusan untuk dia, tapi dianya cuek mungkin selama ini ya kan. Terus itu juga aku melihat di sini kamu nampaknya ya, dia rasa kamu sudah tidak percaya lagi dengan apapun yang dia katakan atau yang dia lakukan, apapun yang ada dalam dirinya, dia rasa kamu sudah tidak percaya lagi tentang dia, apapun ya. Sehingga di sini dia melihat kenapa kamu sampai memilih untuk berpisah dengan dia, ya karena ini kamu sudah tidak percaya lagi sama dia, apapun itu yang berurusan dengan dia itu kayak nggak percaya lagi gitu. Dia adalah orang yang penuh dengan mimpi ya, penuh dengan keinginan, sehingga ambisius ya, ingin mendapatkan segala hal gitu ya, nggak cukup hanya satu itu. Orang yang penuh dengan mimpi. Terus juga mungkin orangnya ceria
ya. Penuh dengan kepositifan, optimis juga. Bisa jadi dia memang sudah sukses atau saat ini sedang meraih kesuksesan, kemakmuran, keberlimpahan seperti itu. Terus juga aku melihat di sini saat ini kayak apa ya? Kayak dia lagi mencoba untuk bersenang-senang sih. Atau bisa jadi gini, dia memang orang yang selama ini tuh kan jadi pusat perhatian ya. Jadi sebenarnya dia ini banyak sekali orang-orang baru tuh yang kayak tertarik gitu sama dia. Terus ya udah dia welcome ke semua orang gitu. Dia welcome ke semua orang. Dia ngerasa bersyukur ya karena ternyata banyak orang-orang itu yang tertarik sama dia. Makanya di situ ada key on the ring. Dia banyak pilihan. Jadi makanya di sini ketika kamu sudah berpisah dengan dia atau ngediamin dia aja sebentar aja, dia udah ada penggantinya kamu kayak gitu. Karena ini ada Nine of Cups ya. Orang yang mungkin periang, orang yang optimis, mungkin juga orang yang sukses. Jadi mungkin pas dulu tuh dia orang yang sukses sehingga banyak menarik lawan-lawan jenis tuh yang suka sama dia. Nah, orang-orang baru tuh kenalan deket-deket sama dia, ya dia welcome, dia terima aja seperti itu. Tapi apakah dijalani hubungan semuanya sama dia? Enggak juga sih gitu. Jadi yang kalau misalkan menguntungkan, nah baru ya baru dijalani kayak gitu. Jadi orang yang sebenarnya welcome pada siapapun, untuk siapapun yang mau deket sama dia kayak gitu orangnya. Cuman memang dia ini selama ini tuh arah hidup dia tuh kurang terarah gitu, kayak yang nggak tahu sebenarnya arah tujuan dia tuh mau kemana. Jadi kayak mungkin karena sudah enak ya, dia itu mungkin berasal dari keluarga berpunya atau dia itu sempat sukses gitulah ya, sehingga kayak nggak punya arah tujuan, jadi menikmati hidup aja kayak gitu ya. Jadi selama ini sebenarnya dia itu orang yang kurang terarah hidupnya, kurang bisa mengendalikan diri, jadi sukanya have fun aja, sukanya yang senang-senang aja seperti itu. Padahal sebenarnya aku lihat selama ini tuh dia nggak punya keberdayaan untuk berjuang, atau nggak punya keberdayaan untuk memperjuangkan hidup seperti itu untuk masa depannya ya. Karena itu udah mungkin selama ini karena dia orang berpunya ya, orang sukses, jadi atau berasal dari keluarga berpunya gitu, jadi ya nikmatin gitu ya, kayak anak mami. Bisa dibilang kayak gitu, kayak anak mami. Jadi apa ya, suka menghambur-hamburkan uang kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini selama ini kamu juga kesel ya dengan kelakuan dia seperti itu, kelakuan dia yang selalu welcome dengan siapapun ya, bahkan lawan jenis kayak gitu. Soalnya aku lihat di sini dari dulu sebenarnya kamu dengan dia tuh kayak ada rasa kesel, gedek, bahkan mungkin pernah bermusuhan kamu dengan dia karena kelakuan dia yang seperti itu. Kemudian bisa jadi ada perasaan paksaan di sini. Dia mungkin terpaksa harus meladeni kamu, bisa jadi ya, atau kamu yang terpaksa meladeni dia, atau ada situasi terpaksa ya selama ini di antara kamu dengan dia. Terus juga aku lihat memang hubungan kalian ini banyak sekali hambatan. Inilah yang menghambat, yang menghalangi hubungan kalian itu bisa berkembang. Hambatannya apa? Salah satunya dia punya pasangan lain atau punya pilihan lain, banyak pilihan. Terus itu juga dia ini ya itu masih jiwa pengejar ya, jiwanya masih mengejar banyak hal. Terus itu juga masih jiwa bebas, hidupnya belum terarah, belum bisa menetapkan pada satu hubungan saja, belum berani untuk menjalani hubungan yang konvensional lah seperti itu. Itu hambatannya ya lebih banyak sih dari dia ya, karena ditambah lagi orangnya ini kan suka menyabotase diri gitu. Walaupun dia udah tahu dia suka sama kamu, dia tertarik sama kamu, tapi dia nggak kayak menarik diri gitu loh, kayak nggak berani gitu, kayak ngerasa kurang percaya diri lah, insecure lah,
atau apa ya, mungkin bisa jadi antara kamu dengan dia ada perbedaan gitu, entah apa, misalkan kamu masih gadis, dia sudah duda, anak satu, anak dua gitu ya, atau beda agama, seperti beda suku bangsa, nah, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini sebenarnya dia pun punya hasrat yang kuat, hasrat yang kuat terhadap kamu. Dia juga sebenarnya punya rasa cinta. Dia ini sebenarnya jatuh cinta sama kamu. Cuman aku melihat di sini ya, ya itu tadi, apa itu namanya? Suka menyabotasi diri. Walaupun mungkin sudah ada di tahap, di titik dimana dia sangat ambisi sama kamu, punya rasa cinta ambisius sama kamu, tapi keinginan dia untuk memiliki kamu itu seperti dia tinggalkan. Itu tadi, orang yang suka menyabotase diri gitu. Jadi walaupun dia tahu dia cinta sama kamu, orangnya suka menyabotase diri, sehingga kayak entah nggak yakin, entah takut, entah karena juga egois ya, terus juga frustasi dengan keadaan dia atau hubungan kalian karena banyak hambatan, atau ya memang karena nggak berani melangkah gitu, sehingga nggak keambisiusan dia terhadap kamu itu kayak dia abaikan atau tidak dia perjuangkan kayak gitu, paham ya? Dan aku lihat juga di sini dia itu sebenarnya ambisius nggak cuma tentang soal percintaan. Sebenarnya dia lebih ambisius dengan hal-hal lain kayak gitu ya. Cuman karena dia itu lebih memperdulikan hal lain dibandingkan kamu. Karena di sini kan orangnya itu, dia ini kayak dipandang rendah teman sebaya ya. Jadi mungkin dia ingin mendapatkan validasi bahwa dia itu bisa sukses juga, bahwa dia itu bisa setara gitu. Sehingga dia lebih memperdulikan hal lain agar terlihat sempurna di mata teman-temannya. Agar dia itu bisa dilihat hebat, bisa dijunjung tinggi harga dirinya. Nah, kayak gitu. Sehingga aku lihat di sini dia selalu membuat dia gimana caranya agar terlihat sempurna. Padahal setiap manusia tidak ada yang sempurna, ya kan? Nah, seperti itu. Makanya di sini dia sangat optimis, sangat ambisius banget untuk terlihat sempurna agar bisa mendapatkan validasi dari orang-orang kayak gitu. Sehingga bagi kamu yang selama ini menjalani hubungan dengan dia, wah bener-bener sabar-sabar banget ngadepin dia gitu, karena dia selalu lebih mempedulikan hal lain, terus itu pengennya selalu ingin terlihat sempurna gitu ya. Jadi benar-benar kamu harus sabar-sabar banget sih, atau ya memang selama ini kamu udah sabar banget gitu ngadepin dia gitu ya. Oke, silakan ini kondisikan, ini bisa kondisi kamu atau kondisi dia ya. Di sini kalau misalkan ini dia, ya silakan disituasikan. Memang ada kejujuran ya, ada kejujuran, dan dia ini memang mungkin sudah sempat terus terang sama kamu tentang kenapa dia sebenarnya, apa yang dia mau, cita-cita dia, apa tujuan dia gitu ya. Dan orangnya memang aku lihat di sini dia itu bisa jadi memang harus melindungi dirinya sendiri, atau memang ada yang harus dia lindungi. Ya, orangnya mandiri, aku lihat di sini ya, juga banyak bicara, komunikatif, orangnya humoris ya, terus orangnya adil, terus juga mungkin suka mengkritik tapi kritik yang membangun gitu ya, objektif, bijaksana, suka bisa memecahkan masalah, cuman agak skeptis aja. Orangnya cerdas, orangnya mandiri, terbuka dalam pemikiran, nggak gaptek ya, orangnya nggak gaptek. Mungkin dia ini punya rasa sakit atau kesedihan yang terpendam sebenarnya, atau trauma yang masih dia rasakan atau belum sembuh gitu ya. Mungkin dia ini orang yang pernah bercerai ya, kalau aku lihat di sini, sehingga masih ada trauma dari pernikahan dia yang kemarin seperti itu ya, sehingga dia merasa bahwa dia itu sempat memiliki situasi yang atau pengalaman yang memberikan pukulan keras bagi dia. Jadi yaitu kalau orang bercerai kan biasanya ada rasa bersalah ya, gagal dalam mempertahankan rumah tangga, seperti itu tuh masih menjadi suatu pukulan keras bagi dia. Sehingga makanya saat bersama kamu kemarin itu tuh belum berani untuk
memiliki hubungan pernikahan atau serius atau komitmen konvensional yang kayak gitu. Makanya di sini dia itu banyak memiliki cadangan atau selingkuhan kayak gitu ya, karena dia ini masih punya trauma dari pernikahan dia yang sebelumnya kayak gitu. Kemudian dia ini orang yang pemilih ya dalam mencari pasangan, karena dia pengen cari pasangan itu yang bisa menghargai ruang pribadinya, karena dia pun orang yang menghargai batasan dari pasangannya. Dia orang yang nggak lembek ya, orang yang sebenarnya keras, orang yang keras atau keras kepala atau orang itu ya keras gitulah ya. Juga dia ini orang yang tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum. Sebenarnya dia ini orang yang setia kalau sudah menetapkan pada satu pasangan. Orangnya humoris, orangnya setia ya sebenarnya. Orangnya baik hati, penyayang juga. Cuman dia ini seseorang yang walaupun menjalani hubungan berkomitmen, tapi dia ini selalu mendambakan kebebasan hidupnya atau kemandirian hidupnya gitu, sehingga walaupun di sini mau kamu misalkan berkomitmen dengan dia atau punya hubungan dengan dia, di luar sana dia akan tampil seolah-olah dia lajang, karena dia itu tadi punya jiwa bebas ya, dia nggak suka hidup dia dikekang. Makanya itu banyak lawan jenis tuh yang mendekati dia terus dianya welcome ya kan, kayak gitu orangnya. Oke, King of Wands ya. Kalau aku lihat ini dia orangnya memang optimis banget ya, dan punya banyak pengalaman, entah itu dalam pekerjaan, kehidupan, ya romansa gitu ya. Orang yang berpengalaman, orang yang sebenarnya orang yang ceria ya, orang yang sangat percaya diri, energik, menawan juga orangnya ya, menawan mungkin secara fisik atau tindakan gitu ya. Orangnya ramah, makanya gimana juga orang-orang di luar sana itu tertarik sama dia, lawan jenis itu banyak tertarik sama dia karena itu orangnya menawan, energik, percaya diri, optimis, ramah, terus juga tidak kenal takut ya. Walaupun di sini dia ya kalau misalkan berhubungan dengan romansa tuh ada ketakutan gitu ya, karena itu dia pernah gagal dalam romansa, dalam percintaan kayak gitu. Juga dia ini punya pemikiran yang bebas ya, jadi pemikiran dia tuh bebas. Makanya kalau dia di dalam keluarganya punya tradisi itu akan dia berontakin agar dia dia tidak mengikuti tradisi gitu ya. Misalkan kalau pulang tuh jangan malam-malam gitu, dia pasti tuh pulang malam kayak gitu ya. Jadi karena dia punya pemikiran yang bebas gitu. Aku lihat sebenarnya dia ini orang yang bertanggung jawab ya. Juga dia ini orang yang penuh perhitungan. Makanya di sini kalau misalkan dia mau mengambil suatu keputusan atau tindakan itu lama, dipikirin dulu, dianalisa dulu, diperhitungkan dengan baik ya. Lihat untung ruginya, resikonya gimana gitu, antara A dengan B mana yang lebih baik. Nah gitu, dia orang yang penuh perhitungan, punya jiwa pemimpin, orang yang mendominasi, otoriter ya. Bisa jadi mungkin dia saat ini sudah sukses, orangnya bisa setia, dan saat ini aku lihat dia kayak sebenarnya bisa diandalkan ya, saat ini bisa diandalkan. Orangnya juga protektif, dan orangnya bisa mengambil keputusan sendiri ya. Dia karena itu orangnya kan penuh dengan pertimbangan, jadi orang yang bisa mengambil keputusan sendiri, bisa mengambil kendali atas dirinya. Walaupun mungkin dulu sempet dia ini orang yang hidupnya tidak terarah, tapi sekarang aku lihat mungkin hidupnya mulai terkendali oleh dirinya sendiri. King of Wands ya, orang yang karismatik, berkuasa ya, terus itu orang yang murah hati, terutama dengan waktu dan energi dia ya untuk siapapun gitu yang membutuhkan dia. Orang yang akan mengusahakan siapapun yang bersama dia itu sebisa mungkin waktu yang dia habiskan bersama seseorang itu tidak akan membosankan kayak gitu. Orang yang bertanggung jawab
juga orang yang suka bersenang-senang. Jadi kalau misalkan menjalani hubungan dengan dia maunya yang senang-senangnya aja kayak gitu. Sebenarnya gini ya, dia itu sadar sih. Sebenarnya selama ini tuh yang kamu harapkan, yang kamu inginkan dari dia adalah perhatian dari dia gitu ya, karena selama ini kan dia nggak bisa 50-50 ya antara kamu dengan pekerjaannya, kamu dengan keluarganya, justru malah dia lebih jomplang ke hal lain selain kamu. Jadi dia tuh sebenarnya sadar sekarang, menyadari bahwa selama ini kenapa sih kamu memilih atau meminta untuk berpisah dengan dia, ya karena dia tidak bisa membagi perhatian dia ke kamu. Dia sama ini tuh nggak memperhatikan kamu, tidak memperdulikan kamu. Padahal sebenarnya yang kamu harapkan selama ini dari dia adalah perhatian dari dia gitu. Ya. Dia tahu sekarang, aku lihat di sini. Tapi ya itu, karena orangnya ambisius, orangnya ingin selalu terlihat perfect, selalu ingin terlihat sempurna. Jadi ya itu ya, kamu yang selama ini jadi korbannya. Dia selalu tidak memperdulikan kamu atau memperhatikan kamu. Terus juga aku lihat dia ini orang yang masih memiliki masalah dengan emosinya. Orang yang gampang marah kalau aku lihat di sini. Nah, dari kemarahannya ini pun akhirnya bisa menimbulkan masalah baru ya. Sehingga mungkin kamu akan merasa lelah ya menghadapi dia, dan mungkin ya kamu tahu ini gitu. Selama ini dia tuh ada masalah tentang amarah. Kalau dia udah punya amarah tuh ya, kamu tuh kayak sampai capek gitu loh, harus ngertiin dia, harus memahami amarahnya dia, seperti itu, harus bisa menyeimbangi si egonya dia, amarahnya dia kayak gitu. Ya aku lihat di sini kamu udah capek banget sih ngadepin dia, apalagi kalau dia lagi marah. Dan jenis marah orang-orang tuh beda-beda ya. Ada yang marah kalau dia lagi marah diemin kamu, diemin semua orang. Ada yang marah ya langsung mencak-mencak gitu. Ada yang marah banting-banting barang. Ada yang marah ngilang. Nah, kayak gitu ya. Jadi marahnya dia ini beda-beda ya, tergantung ya. Aku lihat di sini kalian tahu kok gimana bentuk dia ini marah. Nah, tapi dari apapun lah bentuk dia marah ini, kamu capek menghadapi dia dengan kelakuannya yang seperti ini. Ya, udah kelakuannya welcome ke semua orang, belum lagi trauma yang belum sembuh, ditambah lagi amarah. Capek banget aku ngeliat kamu ngadepin orang ini. Oke, kemudian apa nih? Ten of Cups ya. Bisa jadi mungkin di sini kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah sekarang, atau bisa jadi dia ini ingin memiliki pernikahan dengan kamu, memiliki hubungan jangka panjang dengan kamu, ingin memiliki hubungan yang stabil dengan kamu, aman, harmonis, penuh dengan keberlimpahan, kebahagiaan, berumah tangga bahagia selamanya, penuh dengan kasih sayang, bisa memiliki anak bersama kamu, gembira, ceria ya. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya dia masih sering mengimajinasikan kamu. Dan dia menganggap kamu itu bukan hanya sekedar pasangan loh, tapi juga sahabat gitu ya. Jadi ya mungkin karena kamu memberikan rasa nyaman ya, seperti sahabat juga, makanya di sini dia tuh pengen memiliki rumah tangga bersama kamu kayak gitu ya. Nah, makanya di sini dia pengen ngontek kamu lagi, pengen menghubungi kamu lagi, cuman takut. Tapi dia juga di satu sisi nggak rela kalau ngelepasin kamu. Kenapa? Karena dia sudah nyaman. Kamu itu bukan hanya sekedar pasangan bagi dia, tapi juga sahabat bagi dia. Kayak gitu ya. Dan aku melihat di sini dia juga mendapatkan karma sih dari apa yang dia lakukan selama ini. Kalau misalkan selama ini dia melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan karma baik. Tapi kalau dia selama ini melakukan keburukan, ya dia mendapatkan karma buruk. Jadi masa-masa sekarang dia ini sedang mendapatkan karma ya, tergantung karma dia yang kemarin apa. Setiap orang kan gak selalu selamanya buruk terus kan, pasti juga dia pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu dia juga dapat karma baiknya. Ya, ini pembalasan karma kalau aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat juga dari mereka ini ada yang sudah mendapatkan keberuntungan atau kemakmuran gitu ya, atau ya dalam proses kemakmuran atau keberuntungan.
Terus itu juga dia ini orang yang sebenarnya ingin memiliki rumah tangga yang bahagia, ya berjangka panjang, ingin juga mengambil langkah untuk memiliki hubungan yang berkomitmen, berpasangan dengan kamu, memiliki keluarga, pengen punya hubungan yang damai, berjangka panjang, ya punya ikatan yang kuat, bertahan lama, seperti itu. Karena ya itu tadi, ya dia mungkin sempat punya pernikahan yang gagal, ya jadi pengennya punya pernikahan itu jangka panjang gitu loh. Terus itu juga gini, dia ini memang punya prinsip, pengen punya keluarga atau pengen menikah itu ketika dia memang sudah stabil secara materi, seperti itu ya. Dia pun pengen punya hubungan yang puas, penuh dengan kedamaian, ya. Karena kalau aku lihat di sini dia menganggap kamu belahan jiwa loh. Ya, dia menganggap kamu belahan jiwa, gitu. Ya, kalau aku lihat di sini dia ini pengen apa ya, kayak membawa kamu dalam hubungan yang berkeluarga, damai, ya, berumah tangga dengan kamu. Seperti itu, pengen berkomitmen dengan kamu, pengen. Cuman ya ini, ya ceritanya dulu dia pernah nyakitin kamu, pernah semena-mena, sehingga ya dia nggak tahu harus berbuat apa saat ini, makanya takut menghubungi kamu. Tapi di satu sisi juga dia berat kalau misalkan melepaskan kamu begitu saja, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 28, 16, 6, 29, 30, 8, 7, 18, 10, 20, 24, 11, 23, 5, 4, 21, 17, 1, 22, 27, 31, 12, 26, 9, 14, 2, 13, 15, dan 19. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Oktober, Mei, April, Januari, November, Juli, September, Maret, Februari, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan situasikan saja. Ada sio macan, sio ular, sio kerbau, sio kelinci, sio monyet, sio naga, sio kuda, sio babi, sio tikus, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. INVCOMTFGLSHKQDPUARYEJZWX. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.